Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan, masih menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Menjawab apa yang saya tanyakan lagi tadi, Ustadz Abu Samad, bagaimana menanamkan nilai tauhid terhadap anak-anak, khususnya di bulan puasa? Ustadz, silakan. Saya pulang ke rumah bawa mainan, ketemu di jalan. Mau tidur malam, kata ibu saya, ini dapat di mana? Ini dapat di jalan. Punya siapa? Enggak tahu. Kata dia, antarkan ke tempat ketemu tadi. Karena nanti kalau kita mati, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita lagi. Kita ini hidup lagi dan kita akan membawa semua yang kita ambil milik orang, kita mesti cari dia. Semua orang di dunia ini lebih ramai dari kampung kita ini ngumpul. Dan kita mesti cari dia sampai ketemu, karena ini bukan milik kita, kecuali dia kasih ke kita. Saya belum sekolah waktu itu. Jadi cara ibu saya tidak profesor doktor, bukan ustazah, perempuan biasa. Tapi dia mendidik. Setelah saya sekolah baru saya paham, ada hadisnya ternyata, ada ayatnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia akan datang membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi ketika sekolah dulu, teman-teman itu kalau udah makan pisang goreng, bakwan, makan 3 bayar 2. Saya sekalipun nggak lakukan. Karena pesan ibu itu saya ingat. Berarti nanti kita akan bawa bakwan, bawa goreng ke akhirat nyari ibu ini. Jadi al-madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama. Ketika dia bawa saya selamatan, kebetulan di situ ada, mohon maaf, ada yang tamu fisiknya kurang sempurna. Tentu kita anak kecil ngeliat terus, kok ini aneh kan? Ya. Kata ibu, jangan lihat terus. Kalau kita lihat terus nanti dia malu. Dia itu tamunya Allah. Nanti waktu kita ngadap Allah di akhirat, kita ini banyak pertanyaan. Kita ini banyak hisapnya, ditanya ini, tanya ini. Kalau dia enggak, dia langsung masuk surga. Jadi penanaman itu dari ibu. Selama ibu masih mau ngajar anaknya dengan baik, mau ngomong dengan baik, kamu sholat ke masjid, baca Quran. Supaya kalau ibu, sayang sama ibu, sayang. Sholat. Dialah yang ngajar, nanti kalau sholat zuhur, baca wadduha, hafalkan wadduha. Supaya nanti kalau mati, kalau sayang sama ibu, kamu sholat, kamu doa, itu akan memudahkan. Jadi penanaman itu baru nanti belajar di sekolah dalilnya, bicaranya itu. Jadi kalau ibu tanamkan itu, maka menjadi amal jariah yang luar biasa. Hari ini kalau saya tausiah, saya nggak pernah merasa mengajar ibu-ibu. Saya merasa sedang bercerita dengan ibu saya bahwa yang ibu ceritakan dulu ini loh dalilnya, ini ceritanya. Saya merasa sedang ngobrol, sedang cerita. Perlunya penanaman untuk ngobrol ke anak-anak kita. Demikian, Ustaz. Baik, Masya Allah, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian, oke, siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, saya ke jamaah akhwat ini yang dari mahasiswa. Silakan, boleh berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Perkenalkan, saya Tia Septianda, asal dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, Syarif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan satu ayat di dalam Al-Quran. Sebab kalau kita ditanya orang siapa orang yang paling sukses membina keluarga, tetangga, warga, dan kolega, bahkan mengajak rombongan masuk surga, pasti jawaban kita adalah Rasulullah SAW. Perhatikan ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang, bukan diundang. Mendatangi kamu seorang rasul min anfusikum. Nanti ada 2 bacaan di sini. Ada yang membaca min anfusikum, ada yang membaca min anfasikum. Mal farqu bainahuma? Kalau dibaca min anfasikum berarti min asyrafikum. Yang datang ke tengah kamu itu orang yang memang kamu kenal orang mulia, dikenal baik. Artinya
Sebelum dia bicara, dia sudah baik dulu. Kata Nabi, aku orang pertama yang melakukan apa yang aku perintahkan pada kamu. Sudah baik. Kemudian min anfusikum. Yang artinya secara kebahasaan dari diri kamu sendiri. Manje ngaji roso, tepo seliro. Ketika akan mengajak orang lain, baik pribadi, keluarga maupun lingkungan, maka pastikan bahwa mereka itu seperti diri kita sendiri. Tidak memperlakukan orang lain sebagai objek semata. Azizun alihi ma'anitum. Apa yang mereka rasakan sebagai satu beban itu terasa berat oleh dirinya. Ikut merasakan penderitaan orang lain. Ada empati. Perhatikan secara kejiwaan orang yang sudah ikut merasakan kesusahan orang lain. Orang senang, dia ikut senang. Orang susah, dia lebih susah. Kalau melihat orang menderita, jiwa Rasulullah yang lebih menderita dari dirinya, maka dia akan berusaha mencari penyelesaiannya. Nah, kita tidak tahu kalau kita umumnya dengan tetangga kan, kalau misalnya tetangga dapat uang saya tidak tahu apakah ibu-ibu juga ikut senang gitu atau jangan-jangan malah enek. Nah, kita tidak tahu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia suka saudaranya dapat sesuatu yang menggembirakan dirinya sebagaimana sesuatu itu jatuh pada dirinya. Kalau kita terjemahkan sebagaimana dia mencintai dirinya, saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Terjemahannya ada begitu. Sampai dia suka saudaranya dapat sesuatu yang membuat dia gembira, sebagaimana dia suka bahwa sesuatu tadi juga untuk dirinya. Ma yuhibbu li nafsihi. Maka ditutup dengan bil mu'minin raufur rahim. Dia punya dua sifat Allah. Kalau istilah saya mungkin enaknya, dia download dua sifat Allah. Dia copy dua sifat Allah. Yang selama ini ada dalam Asmaul Husna, Raufur Rahim. Dia Rauf kepada seluruh orang beriman. Apa itu Rauf? Ra'fah dan Rahmah bedanya, kalau Ra'fah itu tidak mau menyakiti orang lain. Rasulullah itu punya sifat Ra'fah, tidak mau menyakiti orang lain akibat perbuatannya. Sehingga ketika orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya sendiri, ketika dia mau balas, muncul sifat tadi. Jangan-jangan dia nanti kalau aku balas dia nggak kuat, nggak jadi. Melas. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinina. Ada ra'fah, iba, tidak punya rasa iba. Nah, ra'fah itu adalah iba. Takut nanti orang lain kalau saya sentel dia sakit, maka Rasul tidak jadi. Maka berapa kali orang lain menyakiti dirinya tidak dibalas. Karena apa? Beliau khawatir, takut tidak kuat. Adapun rahmah adalah kasih sayang, rahmah, rahim. Artinya apa? Tidak tega menyaksikan penderitaan orang lain, dan di saat yang sama dia akan berusaha mencari cara bagaimana supaya penderitaan itu bisa diselesaikan lewat tangannya dia. Lewat tangannya sendiri. Lewat tangannya Rasulullah. Ada orang susah, gimana caranya supaya susahnya itu hilang? Ada orang menderita, bagaimana supaya penderitaannya itu hilang? Itu yang ada pada pribadi Rasulullah. Nah, ketika sifat itu ditaburkan di tengah masyarakat, sering saya katakan, seulas senyuman ada kalanya lebih menyejukkan daripada segelas minuman. Perilaku kita. Jangan ajari mereka dengan orang banyak dibicara. Kalau apa? Kalau orang banyak dilarang, nanti lama-lama menyerang. Ya? Kalau banyak orang dititah, lama-lama bantah dia. Maka ajari mereka dengan perilaku kita yang baik, berusahalah untuk menyayangi dan mengasihi sesama, niscaya sesama itu dengan mudah bisa kamu kendalikan. Menjinakkan binatang buas tidak dengan dipukul-pukul kok, dengan dilus-lus pundaknya, lehernya, tengkuknya. Harimau bisa jinak, ular bisa menari, burung bisa mencrot di tangan kita. Itu bukan karena disuruh-suruh, kamu gak nurut atau gebuk, enggak. Perlakukan mereka semua dengan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Yai Syarif Rahmat. Ustadz Abdul Somad, terima kasih atas tausiah yang diberikan pada kesempatan hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi semakin menambah keyakinan tauhid kita di dalam diri kita. Saya Muhammad Sofyan, Kiai Syarif Rahmat, dan juga Ustadz Abdul Somad pamit undur diri. Nanti insya Allah akan diteruskan doa oleh Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami sehingga dengan rasa takut itu menjadi penghalang antara kami dengan perbuatan maksiat ya Allah.
Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami sehingga dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi dan harga bagi ilmu kami, ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami untuk berkuasa memimpin kami, ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau memang kau takdirkan kami mesti hidup, jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau memang kami ditakdirkan mesti mati, biarlah kematian itu membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.